Namaku Putri. 3 tahun sudah aku menikah dengan Mas Agil, pria yang dulu aku cintai dengan segenap jiwa dan raga. Kenangan akan hari pernikahan kami masih begitu jelas di ingatanku. Aku dalam gaun putih dengan kerudung panjang, Mas Agil dalam setelan jas hitam yang membuatnya tampak seperti pangeran di hadapanku. Kami berjanji setia di hadapan Tuhan dan keluarga, saling mencintai dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit. Saat itu, aku yakin bahwa aku adalah perempuan paling beruntung di dunia. Mas Agil adalah manajer keuangan di perusahaan konstruksi terkemuka di kota ini. Dia memiliki karir yang cemerlang, dengan posisi yang membuatnya dihormati banyak orang. Gajinya lebih dari cukup untuk menghidupi kami berdua dengan nyaman. Rumah kami di kawasan elit, mobil mewah terparkir di garasi, dan kehidupan kami tampak sempurna dari luar. Keluarga besarku selalu memuji pilihanku, mengatakan bahwa aku beruntung mendapatkan suami seperti Mas Agil. Dan saat itu, aku juga merasakan hal yang sama. Tapi kebahagiaan itu hanya bertahan setahun. Perlahan tapi pasti, Mas Agil mulai berubah. Awalnya hal-hal kecil, dia pulang lebih lambat dari biasanya, ponselnya selalu menghadap ke bawah saat diletakkan di meja, dan dia menjadi lebih tertutup. Aku pikir mungkin itu hanya tekanan pekerjaan. Menjadi manajer keuangan pasti tidak mudah, pikirku. Aku mencoba menjadi istri yang pengertian, menyiapkan makan malam hangat meskipun dia sering pulang saat aku sudah tertidur. Namun perubahan itu semakin jelas seiring berjalannya waktu. Tatapan matanya terasa lebih dingin ketika menatapku. Pelukannya terasa lebih kaku. Percakapan kami semakin singkat dan berjarak. Dia tidak lagi bertanya tentang hariku, tidak lagi memperhatikan apa yang aku kenakan, tidak lagi menatapku dengan cara yang dulu membuatku tersipu. Aku mulai merasakan ada sesuatu yang hilang di antara kami, seperti cinta yang dulu begitu hangat kini perlahan membeku. Aku masih ingat malam pertama ketika aku benar-benar menyadari bahwa ada yang tidak beres. Itu adalah ulang tahun pernikahan kami yang kedua. Aku telah menyiapkan makan malam spesial, stik daging yang dia suka, lilin di atas meja, dan gaun favoritnya yang berwarna biru tua. Aku menunggu dari jam 7 hingga jam 10 malam. Mas Agil tidak kunjung pulang. Teleponku tidak dijawab. Pesan-pesanku hanya dibaca tanpa balasan. Baru pada pukul 11 dia pulang, dengan aroma parfum asing yang melekat di kerah jasnya. Bukan parfum yang biasa aku kenakan. Maaf, aku ada rapat mendadak, katanya dengan nada datar, tanpa menatap mataku. Dia langsung masuk ke kamar mandi, meninggalkan aku di ruang makan dengan makanan yang sudah dingin dan hati yang mulai hancur. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di sampingnya, mendengarkan dengkurannya yang teratur, sementara air mata mengalir diam-diam di pipiku. Hatiku bertanya-tanya, apa yang salah? Apa yang kurang dariku? Apakah aku tidak cukup cantik? Tidak cukup pintar? Tidak cukup baik? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuiku, membuatku meragukan diri sendiri. Beberapa minggu setelah itu, aku menemukan struk pembelian perhiasan mahal di saku celana Mas Agil. Kalung emas dengan liontin berlian senilai puluhan juta. Aku tidak pernah menerima hadiah seperti itu. Lalu, suatu malam ketika Mas Agil tertidur lelah setelah pulang larut, ponselnya bergetar. Aku tidak bermaksud memata-matainya, tapi tatapanku tertuju pada layar yang menyala. Nama, selfie, terpampang dengan pesan yang membuat dadaku sesak. Sayang, aku kangen banget sama kamu. Kapan kita ketemu lagi? Aku mau kamu peluk aku. Dunia terasa berhenti berputar. Jantungku berdegup kencang, tanganku gemetar, dan napasku terasa sesak. Aku membaca pesan-pesan sebelumnya yang tersimpan di notifikasi. Mesra, panas, penuh dengan kata-kata cinta yang sudah lama tidak aku dengar dari suamiku sendiri. Ada foto-foto yang dikirim, foto Mas Agil dan selfie bersama, tersenyum, bergandengan tangan, bahkan foto mesra yang membuat perutku mual. Selfie. Siapa dia? Aku tidak mengenal nama itu. Tapi satu hal yang pasti, dia adalah perempuan yang telah merebut hati suamiku. Dia adalah iblis yang menyusup ke dalam pernikahanku, menghancurkan apa yang telah kami bangun bersama. Dan yang lebih menyakitkan, Mas Agil membiarkannya. Aku tidak langsung menghadapinya. Aku butuh waktu untuk mencerna semua ini. Aku butuh kekuatan untuk tidak hancur di hadapannya. Aku ingat nasihat ibuku. Putri, jika kau menghadapi masalah, jangan terburu-buru marah. Kumpulkan fakta dulu. Orang yang bijak menyimpan amarahnya seperti menyimpan pedang di sarungnya, dan mengeluarkannya hanya pada waktu yang tepat. Malam itu, aku mengambil keputusan dalam diam.
Aku tidak akan menangis di hadapan Mas Agil. Aku tidak akan memohon-mohon padanya. Aku tidak akan bertengkar. Karena aku tahu, jika aku melakukannya, aku hanya akan terlihat lemah dan menyedihkan. Aku akan diam dan mengamati. Aku akan mencari tahu segalanya. Dan ketika saatnya tiba, aku akan membalas dengan cara yang tidak akan pernah mereka duga. Dalam bulan-bulan berikutnya, aku mulai mengamati setiap gerak-gerik Mas Agil dengan seksama. Aku mencatat setiap keanehan. Aku mengumpulkan setiap petunjuk seperti detektif yang sedang menyelidiki kasus besar. Dan semakin banyak yang aku temukan, semakin sakit hatiku. Tapi rasa sakit itu perlahan berubah menjadi tekad. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan melindungi harga diriku, berapapun biayanya. Aku menikahi Mas Agil karena cinta. Tapi cinta yang tulus tidak pernah meminta seseorang untuk mengorbankan martabatnya. Jika dia memilih untuk mengkhianati janji suci pernikahan kami, maka aku juga berhak memilih untuk tidak menjadi korban diam-diam. Aku akan melawan dengan caraku sendiri. Dan aku akan menang. Menjadi istri yang membiarkan perselingkuhan suami bukanlah hal mudah, terutama ketika perempuan simpanannya adalah selfie, seorang iblis berwajah malaikat yang dengan sengaja dan sadar menghancurkan rumah tangga orang lain. Selfie bukan sekadar rekan kerja biasa, dia adalah selingkuhan yang menjijikkan, perempuan tanpa moral yang tahu persis bahwa Mas Agil adalah pria beristri namun tetap dengan berani merayunya, menggoda, dan akhirnya merebutnya dari aku. Aku akhirnya mengetahui siapa Selfie setelah beberapa minggu melakukan penyelidikan diam-diam. Dia adalah seorang staf administrasi di kantor Mas Agil yang baru bergabung sekitar setahun yang lalu. Gadis itu berusia 25 tahun, lebih muda dariku, dengan rambut panjang sebahu yang selalu diwarnai coklat keemasan. Mata besar yang selalu bergaya dengan bulu mata palsu, dan bibir merah menyala yang sulit diabaikan. Dia memiliki tubuh yang langsing dan cara berpakaian yang sangat mencolok, rok pendek, blus ketat, dan sepatu hak tinggi yang berbunyi klik-klik setiap kali dia berjalan, seolah ingin memastikan semua orang menatapnya. Selfie bukanlah perempuan baik-baik. Aku tahu itu dari cara dia memandang Mas Agil. Matanya menyala setiap kali suamiku berada di dekatnya, seperti serigala betina yang melihat mangsanya. Dia dengan sengaja mendekati Mas Agil, menawarkan bantuan, memuji penampilannya, dan secara perlahan menjeratnya dalam jebakan godaan. Dia adalah perempuan yang tidak punya rasa malu dan tidak punya hati nurani. Dia tahu bahwa Mas Agil adalah suamiku, tapi dia tidak peduli. Baginya, kebahagiaan orang lain tidak penting. Yang penting adalah keinginannya terpenuhi. Ketika aku mulai menyelidiki Selfie lebih dalam, aku menemukan hal-hal yang membuatku semakin muak. Selfie berasal dari keluarga sederhana di pinggiran kota, tapi dia memiliki ambisi yang sangat besar. Dia ingin hidup mewah tanpa harus bekerja keras. Dia ingin memiliki mobil mewah, tas branded, dan perhiasan mahal. Dan dia menemukan cara termudah untuk mendapatkannya. Merayu pria kaya yang sudah beristri. Sebelum Mas Agil, dia pernah dekat dengan beberapa pria beristri lainnya di tempat kerja sebelumnya. Tapi Mas Agil adalah yang paling sukses dan paling kaya, jadi dia memfokuskan seluruh perhatiannya pada suamiku. Aku membayangkan bagaimana Selfie dengan licik mendekati Mas Agil setiap hari di kantor. Mungkin dia sengaja, tersenggol, di koridor, lalu tersenyum manis sambil berkata, "Maaf, Pak Agil, saya ceroboh." Mungkin dia menawarkan kopi di pagi hari dengan cara yang terlalu ramah. "Pak Agil, saya buatkan kopi kesukaan Bapak." Mungkin dia mengirim pesan di luar jam kerja dengan alasan pekerjaan, tapi perlahan mengubahnya menjadi percakapan pribadi. Semua itu adalah taktik klasik perempuan perusak rumah tangga. Yang paling membuatku jijik adalah ketika aku menemukan foto-foto mereka berdua di media sosial Selfie. Walaupun akunnya diatur privat, aku berhasil membuat akun palsu dan melihatnya. Ada foto mereka makan malam di restoran mewah, foto mereka berlibur ke Bali, foto Selfie yang dipeluk Mas Agil dari belakang di pantai, bahkan foto Selfie berbaring di ranjang hotel dengan spray putih, tersenyum genit ke kamera, dengan tulisan, "Malam yang tak terlupakan bersama sayangku." Aku mual membacanya. Selfie adalah perempuan yang sangat tidak tahu diri. Dia dengan bangga memamerkan hubungan mereka di dunia maya, seolah tidak ada yang salah dengan merusak pernikahan orang lain. Dia mengunggah foto tas Chanel baru dengan keterangan, "Hadiah dari orang spesial." Foto jam tangan Rolex dengan tulisan, "Dari dia yang selalu membuatku tersenyum," dan foto kalung berlian yang sama dengan struk yang pernah aku temukan di saku Mas Agil, dengan caption, "Love you more than anything." Setiap unggahan itu seperti pisau yang menusuk dadaku.
Dia dengan sombong memamerkannya di hadapan dunia, menunjukkan bahwa dia lebih berharga dariku di mata Mas Agil. Tapi aku tidak terburu-buru marah. Sebaliknya, aku mengumpulkan semua foto itu sebagai bukti. Aku mengambil tangkapan layar, menyimpannya di folder rahasia di laptopku, dan memberinya kode sandi. Aku juga mulai mengamati gaya hidup Mas Agil yang berubah drastis. Dalam setahun terakhir, pengeluarannya melonjak sangat tinggi. Dia membeli jam tangan mewah, sepatu branded, sering bepergian keluar kota, dan yang paling mencolok adalah dia membiayai seluruh gaya hidup Selfie. Apartemennya, pakaiannya, liburannya, semuanya. Sebagai istri, aku memang memegang akses ke rekening bersama. Tapi aku tahu, pasti ada rekening lain yang disembunyikan. Mas Agil pasti menyembunyikan uangnya di rekening yang tidak aku ketahui. Dan aku yakin, tidak mungkin dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu hanya dari gajinya sebagai manajer keuangan. Bahkan seorang manajer dengan jabatan setinggi apapun tidak mungkin memiliki uang untuk membeli mobil mewah, apartemen, dan semua barang-barang mahal itu dari gaji yang halal. Kecurigaanku semakin kuat ketika aku mulai memeriksa laptop Mas Agil. Aku sudah hafal passwordnya dari dulu, tapi dia tidak pernah mengubahnya karena dia menganggapku istri yang naif dan tidak akan pernah memeriksa. Suatu malam, ketika Mas Agil tertidur pula setelah pulang larut dan mabuk, aku membuka laptopnya dan mulai menyelidiki email-email kantornya. Aku menemukan sesuatu yang sangat mencurigakan. Ada transfer dana besar dari perusahaan ke rekening pribadi Mas Agil dengan kode proyek yang tidak aku kenal. Ada laporan keuangan yang sangat dirapikan, dengan cara yang tidak wajar, angka-angka diputar, pengeluaran dilebihkan, dan pemasukan dikurangi. Aku yang dulu kuliah di jurusan akuntansi langsung paham bahwa ini adalah tanda-tanda penggelapan dana perusahaan. Mas Agil sedang melakukan korupsi. Jantungku berdegup kencang. Aku tidak pernah membayangkan bahwa suamiku bukan hanya seorang pezina, tapi juga pencuri uang perusahaan. Aku membayangkan bagaimana dia setiap hari mengenakan jas rapi ke kantor, tersenyum di depan rekan-rekannya, memberi salam ke atasannya, sementara di belakang mereka dia dengan tenang mencuri uang miliaran rupiah. Dan semua uang curian itu dipakai untuk memuaskan keinginan Selfie yang serakah dan membiayai hubungan terlarang mereka. Aku membuka file-file laporan keuangan dan menyalin semua dokumen penting ke flash disk. Aku juga mengambil foto-foto layar komputer dengan ponselku. Aku melakukan semua ini dengan sangat hati-hati, takut Mas Agil terbangun dan mengetahui penyelidikanku. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah terlalu sakit hati untuk peduli. Aku menyadari bahwa Selfie bukan hanya perusak rumah tangga, dia adalah perempuan yang sangat berbahaya. Dia tidak hanya merebut suamiku, dia juga menjadi bagian dari kejahatan Mas Agil, karena dia tahu persis dari mana uang itu berasal. Aku yakin Selfie tahu bahwa Mas Agil menggunakan uang korupsi untuknya, tapi dia diam dan menikmatinya. Bahkan, mungkin dia yang mendorong Mas Agil untuk melakukan korupsi lebih banyak agar bisa memenuhi permintaannya yang tak pernah habis. Tas, sepatu, perhiasan, liburan, dia selalu ingin lebih. Selfie adalah selingkuhan yang sangat menyebalkan, bukan hanya karena dia merusak pernikahanku, tapi karena dia melakukannya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Dia adalah tipe perempuan yang suka memamerkan kemenangannya, yang senang melihat istri sah kesakitan, dan yang tidak pernah berpikir bahwa suatu hari karma akan datang menjemputnya. Dia pikir dia lebih pintar dari semua orang. Dia pikir dia bisa memiliki semuanya tanpa harus membayar konsekuensinya. Tapi dia salah besar. Karena aku, Putri, tidak akan tinggal diam. Aku akan membuat dia dan Mas Agil merasakan apa yang sudah mereka perbuat. Aku akan mengumpulkan semua bukti, mengatur semua langkah, dan menjatuhkan mereka dengan cara yang paling menghancurkan. Selfie sangat menyukai kemewahan, aku akan merampas semuanya. Selfie sangat bangga dengan mobil Mercy pemberian Mas Agil. Aku akan membuat mobil itu menjadi barang bukti yang akan disita polisi di depan matanya. Selfie suka memamerkan kebahagiaannya di media sosial. Aku akan membuatnya menangis histeris di hadapan umum. Aku menyimpan semua bukti di tempat yang aman, flash disk, hard drive eksternal, dan salinan cetak yang aku sembunyikan di lemari yang terkunci. Aku menunggu. Aku bersabar. Karena aku tahu, orang yang bersabar akan mendapatkan kemenangan yang lebih manis. Dan Selfie, dengan kesombongan dan keserakahannya, akan menjadi alat kehancurannya sendiri. Malam-malam aku habiskan dengan merencanakan setiap langkah. Aku membayangkan bagaimana wajah Selfie akan berubah ketika polisi datang dan menyita mobil mewahnya. Aku membayangkan bagaimana dia akan histeris, menjerit,
dan menangis seperti anak kecil yang kehilangan mainan. Aku membayangkan bagaimana semua barang-barang mewah yang dia banggakan akan lenyap dalam sekejap, karena semuanya dibeli dari uang haram. Aku juga membayangkan bagaimana Mas Agil akan terperangah ketika tahu bahwa aku tidak pernah diam. Aku hanya mengamati, mencatat, dan mengumpulkan senjata untuk menjatuhkannya. Dia mungkin menganggapku istri yang lemah, istri yang hanya bisa diam dan menerima. Tapi dia keliru. Aku bukan korban. Aku adalah perempuan yang sedang menyusun strategi. Selfie dengan segala kebenciannya telah membuat kesalahan besar. Dia meremehkanku. Dia pikir aku hanya istri bodoh yang akan menerima penghinaan tanpa perlawanan. Dia pikir dia bisa datang ke rumahku dan menertawakanku dengan mobil Mercy-nya. Dia pikir aku akan hancur melihatnya. Tapi yang tidak dia sadari adalah, aku sudah jauh lebih kuat dari yang dia kira. Dan hari pembalasan itu sudah semakin dekat. Hari itu, Minggu pagi, cuaca cerah dengan sinar matahari yang hangat menyinari halaman rumahku. Aku sedang duduk di teras favoritku, menikmati secangkir kopi hitam buatan sendiri, ditemani oleh suara gemericik air mancur kecil di taman yang aku rawat dengan penuh cinta. Taman itu adalah satu-satunya pelipur laraku di tengah kerasnya kenyataan yang aku hadapi setiap hari. Bunga-bunga mawar merah dan putih yang aku tanam sendiri kini bermekaran indah, seolah memberikan semangat kepadaku untuk terus bertahan. Aku mengenakan daster rumah berwarna krem sederhana, rambutku diikat longgar, tanpa riasan sama sekali. Di mataku, aku hanyalah istri biasa yang sedang menikmati pagi Minggu. Tapi di mata orang lain, terutama di mata Selfie, aku mungkin tampak seperti istri kampungan yang tidak layak berada di samping suami sekelas Mas Agil. Tapi aku tidak peduli. Penampilan bukanlah segalanya. Bukti dan fakta jauh lebih berharga daripada riasan wajah atau pakaian mahal. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil terdengar dari kejauhan. Bukan mobil biasa. Suara mesinnya berat, dalam, dan bergetar dengan nada yang hanya dimiliki oleh mobil-mobil Eropa mahal. Aku menoleh ke arah pagar rumahku. Dari balik jeruji besi putih, aku melihat sebuah mobil Mercy terbaru berwarna putih metalik mendekat. Mobil itu berkilauan di bawah sinar matahari, dengan velg besar berlapis krom yang berputar perlahan saat mobil berhenti tepat di depan pagar rumahku. Mobil itu sangat mewah. Jelas keluaran terbaru dengan harga yang bahkan untuk ukuran orang kaya sekalipun terbilang fantastis. Aku bisa melihat lambang bintang 3 yang bersinar di bagian depan, seolah mengejek semua orang yang tidak memilikinya. Dan di balik kemudi mobil itu, duduk Selfie dengan senyum kemenangan yang sangat ingin ia pamerkan. Dia memakai gaun merah pendek yang sangat ketat, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang sengaja dibuat sempurna. Rambut panjang coklat keemasannya tergerai indah, kacamata hitam besar menutupi separuh wajahnya, dan bibir merahnya menyunggingkan senyum yang sangat menyebalkan. Selfie turun dari mobil dengan gerakan lambat dan penuh gaya, seperti bintang film yang sedang berada di karpet merah. Sepatu hak tinggi merahnya berbunyi klik-klik di aspal jalanan, dan setiap langkahnya terasa seperti tarian kemenangan. Dia berjalan mendekati pagar rumahku, satu tangan bertolak di pinggang, satu tangan lagi memegang tas Chanel kecil berwarna hitam. Dia mendongakkan kepalanya sedikit, menatapku dari balik kacamata hitamnya dengan ekspresi yang sulit diartikan, antara ejekan, rasa puas, dan kesombongan yang tak terkendali. "Halo, Bu Putri," sapanya dengan nada manis yang dibuat-buat, penuh dengan sarkasme yang sangat terasa. "Pagi yang cerah, ya? Cocok untuk memamerkan mobil baru, kan?" Aku tetap duduk di kursi terasku, tangan menggenggam cangkir kopi dengan tenang. Wajahku datar, tidak menunjukkan emosi apapun. "Oh, ada apa, Selfie? Mas Agil sedang tidak di rumah. Dia pergi sejak tadi pagi." Selfie tertawa kecil, tawa yang terdengar seperti dering lonceng tapi menusuk hati. "Ah, aku tidak datang untuk Mas Agil, Bu. Aku datang khusus untuk kamu. Aku ingin kamu melihat hadiah ulang tahunku yang baru." "Dari Mas Agil?" "Tentu saja." Dia menepuk-nepuk kap mobil Mercy putih itu dengan bangga. "Cantik, kan? Dia bilang aku pantas mendapatkan yang terbaik. Katanya, aku adalah perempuan yang paling berharga di hidupnya." Aku meneguk kopiku perlahan, tidak terburu-buru. "Selamat, Selfie. Semoga mobilnya awet." Selfie tampak sedikit kesal dengan ketenanganku. Dia berjalan lebih dekat ke pagar, mendorongnya sedikit, lalu masuk ke halaman rumahku tanpa izin. Aku hanya mengangkat alis melihat kelancangannya, tapi tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan dengan langkah anggun melewati taman mawar yang aku rawat,
Bahkan dengan sengaja menyentuh salah satu kelopak bunga mawar putih dan memetiknya, lalu membuangnya ke tanah. Omong-omong, tamanmu lumayan juga, Bu, katanya dengan nada meremehkan. Tapi sayang, hanya istri kampungan yang punya waktu untuk merawat bunga seperti ini. Perempuan kelas atas seperti aku lebih suka menghabiskan waktu di mall atau salon, bukan di kebun. Selfie mendekatiku, berdiri tepat di hadapanku dengan tangan bersilang di dada. Dia menurunkan kacamata hitamnya, menatapku dengan mata penuh kebencian dan kemenangan. Kamu tahu, Bu Putri, aku sudah muak melihat kamu berpura-pura menjadi istri baik-baik. Kamu cuma istri di atas kertas. Mas Agil tidak pernah benar-benar menganggapmu sebagai istrinya. Aku yang selalu ada untuk dia, menemani dia saat dia stres, mendengarkan keluh kesahnya, memenuhi kebutuhannya. Aku yang dia ajak kemana-mana, bukan kamu. Dan mobil mewah ini, dia menunjuk ke arah Mercy putih, adalah bukti bahwa aku lebih berharga daripadamu. Dia tertawa terbahak-bahak di hadapanku, suaranya keras dan menyakitkan. Tawa itu seperti belati yang menikam dadaku, tapi aku tidak menunjukkan rasa sakit itu. Aku hanya duduk diam, memandangnya dengan tatapan yang tidak bisa dia baca. Di balik ketenanganku, ada badai yang sedang berkecamuk. Aku ingat semua pengorbananku selama 3 tahun pernikahan, semua air mata yang aku tumpahkan di malam hari, semua rasa sakit yang aku pendam. Dan sekarang, perempuan jalang ini datang ke rumahku untuk menertawakanku. Kenapa diam, Bu Putri? Ejek Selfie. Apa lidahmu keluh? Apa kamu tidak bisa berkata apa-apa karena kamu sadar bahwa aku lebih baik darimu dalam segala hal? Aku lebih muda, lebih cantik, lebih menarik. Tidak heran Mas Agil memilih aku. Kamu hanya istri sisa, Bu Putri. Istri yang membosankan dan tidak berguna. Hanya diam di rumah, mengurus dapur dan taman. Tidak ada yang spesial darimu. Aku meletakkan cangkir kopiku di meja kecil di sampingku. Perlahan, dengan gerakan yang tenang, aku menggapai tas kecilku yang tergantung di sandaran kursi. Dari dalam tas itu, aku mengeluarkan sebuah amplop berwarna coklat tua, cukup tebal, dengan segel lilin kecil di bagian penutupnya. Aku menggenggam amplop itu di pangkuanku, tidak membukanya, hanya menatapnya dengan penuh arti. Aku tersenyum. Selfie, kamu datang ke rumahku, memamerkan mobil suamiku, menertawakanku di hadapan orang-orang, dan mengatakan bahwa aku tidak berharga. Tapi ada satu hal yang tidak kamu ketahui tentang aku. Selfie menyipitkan mata. Apa? Aku tidak menjawab. Sebaliknya, aku mengangkat ponselku dan menekan tombol yang sudah aku siapkan sejak pagi. Aku sudah mengirimkan email ke direktur utama perusahaan tempat Mas Agil bekerja dengan semua bukti korupsi yang aku kumpulkan. Aku sudah mengirimkan salinan dokumen ke kepolisian melalui surat kilat khusus. Dan sekarang, aku menekan tombol untuk mengirimkan pesan terakhir ke pengacara perusahaan yang sudah aku hubungi diam-diam. Apa yang kamu lakukan? Tanya Selfie. Nada suaranya mulai berubah, sedikit gugup. Kamu akan segera tahu, jawabku tenang. Sekarang, Selfie, aku sarankan kamu menikmati mobil mewahmu sebentar lagi. Karena itu mungkin terakhir kalinya kamu melihatnya di bawah sinar matahari. Selfie menatapku dengan tatapan bingung dan waspada. Tapi dia tidak bertanya lebih lanjut. Dia masih terlalu percaya diri, terlalu sombong untuk berpikir bahwa aku, istri, kampungan, di hadapannya, bisa melakukan sesuatu yang berarti. Selfie masih berdiri di hadapanku dengan tangan bersilang, namun kepercayaan dirinya mulai terlihat goyah. Ada kerutan kecil di dahinya, tanda bahwa dia mulai gelisah meskipun dia berusaha menyembunyikannya. Matanya terus melirik ke amplop coklat yang aku pegang, lalu kembali menatap wajahku, mencoba membaca apa yang ada di pikiranku. Mobil Mercy itu, hadiah dari Mas Agil, ya? Tanyaku dengan suara pelan, hampir berbisik, namun tegas. Selfie mengangkat dagunya dengan bangga. Iya, hadiah ulang tahunku. Mas Agil menghabiskan hampir 2 miliar untuk mobil ini, Bu Putri. 2 miliar. Itu artinya aku sangat berharga baginya. Bayangkan, dia rela merogoh kocek sedalam itu hanya untuk membuatku bahagia. Sedangkan kamu, apa yang pernah dia berikan untukmu akhir-akhir ini? Sebatang bunga pun tidak, kan? Aku tersenyum tipis. Dia tidak memberimu mobil itu dari uangnya sendiri, Selfie. Selfie mengerutkan kening. Apa maksudmu? Mas Agil adalah manajer keuangan, gajinya besar. Dia bisa membeli apapun yang dia inginkan. Kamu tahu dari mana Mas Agil mendapatkan uang untuk membeli mobil mewah ini?
Dan semua tas, perhiasan, apartemen, dan liburan yang dia biaya untukmu? Tanyaku dengan nada datar. Selvi terdiam sejenak. Dia tampak bingung, lalu tertawa lagi. Dari kerja kerasnya, tentu. Dia bekerja sangat keras di kantor, lembur setiap malam, menghadiri rapat-rapat penting. Dia berhak mendapatkan semua uang itu. Dan dia berhak memberikannya kepada siapapun yang dia cintai, termasuk aku. Aku menggelengkan kepala. Kamu naif, Selvi. Sangat naif. Mas Agil memang manajer keuangan, tapi gaji seorang manajer keuangan tidak mungkin cukup untuk membeli mobil 2 miliar, apartemen di kawasan elit, perhiasan berlian, dan semua kemewahan lain yang dia berikan kepadamu dalam 1 tahun terakhir. Jumlah pengeluarannya sudah mencapai puluhan miliar, Selvi. Apakah kamu benar-benar berpikir itu semua dari gaji halal? Wajah Selvi mulai berubah. Senyumnya perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi waspada. Kamu berbohong. Mas Agil tidak mungkin. Aku mengambil 1 lembar dokumen dari dalam amplop coklat. Kertas itu berisi salinan laporan keuangan perusahaan yang sudah aku tandai dengan stabilo kuning di bagian-bagian penting. Aku menunjukkannya ke arah Selvi. Ini adalah bukti transfer dana besar dari perusahaan ke rekening pribadi Mas Agil untuk proyek-proyek fiktif yang tidak pernah ada. Ada 8 proyek fiktif yang dia buat selama 2 tahun terakhir. Total kerugian perusahaan mencapai 37 miliar rupiah. Dan semua uang itu mengalir ke rekening Mas Agil. Dari rekening itulah, dia membelikanmu mobil Mercy, apartemen, dan semua barang-barang mewah yang kamu banggakan. Selvi menatap dokumen itu dengan mata terbelalak. Wajahnya yang tadinya merah karena kesombongan kini menjadi pucat. Itu tidak mungkin. Mas Agil tidak akan melakukan itu. Dia orang baik. Dia tidak mungkin. Orang baik? Aku tertawa kecil, tawa yang penuh kepahitan. Orang baik tidak selingkuh dari istrinya, Selvi. Orang baik tidak mencuri uang perusahaan untuk memuaskan keinginan perempuan simpanannya. Mas Agil adalah koruptor. Dan kamu, dengan keserakahan dan kesombonganmu, telah menjadi bagian dari kejahatannya. Tangan Selvi gemetar. Dia meraih pagar besi di dekatnya untuk menopang tubuhnya, karena kakinya tampak lemas. Tapi aku tidak tahu, katanya dengan suara parau. Aku tidak pernah tahu bahwa uang itu. Kamu tidak tahu? Potongku tajam. Atau kamu pura-pura tidak tahu? Kamu cukup pintar untuk merayu suami orang, Selvi, tapi kamu tidak cukup pintar untuk bertanya dari mana semua uang itu berasal? Kamu pikir aku ini bodoh? Kamu pikir semua orang di sekitarmu bodoh? Air mata mulai menggenang di mata Selvi. Dia menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis. Bu Putri, aku mohon, jangan lakukan ini. Mas Agil akan dihancurkan. Aku juga akan dihancurkan. Mobil ini, aku kehilangan segalanya. Aku menatapnya dengan tatapan dingin. Kamu datang ke rumahku untuk menertawakanku, Selvi. Kamu bilang aku cuma istri di atas kertas. Kamu bilang kamu lebih berharga dariku. Dan sekarang kamu memohon padaku? Selvi jatuh berlutut di hadapanku. Ya, perempuan yang tadi begitu sombong dan angkuh kini berlutut di atas rumput tamanku, menangis terisak-isak. Aku minta maaf, Bu Putri. Aku sangat menyesal. Aku salah. Tolong jangan hancurkan hidupku. Aku berdiri perlahan, menatapnya dari atas dengan pandangan penuh belas kasihan. Bukan karena aku kasihan padanya, tapi karena aku kasihan melihat betapa rendahnya harga diri seorang perempuan yang rela merendahkan diri demi kemewahan yang fana. Selvi, bangunlah. Jangan berlutut di depanku. Bukan aku yang menghancurkan hidupmu, tapi keputusan-keputusanmu sendiri. Aku hanya membawa fakta ke hadapan hukum. Yang lain akan berjalan sesuai dengan prosedurnya. Aku mengambil ponselku dan menekan nomor yang sudah aku hafal di luar kepala. Halo, dengan kepolisian? Saya Putri, istri dari Agil Santoso. Saya ingin melaporkan kasus korupsi dan penggelapan dana perusahaan. Saya sudah mengirimkan bukti-bukti melalui surat kilat dan juga email ke alamat resmi kepolisian. Saat ini, saya memiliki barang bukti berupa 1 unit mobil Mercy yang dibeli dari uang hasil korupsi, dan pemiliknya sedang berada di rumah saya. Apa yang kamu lakukan? Jerit Selvi. Jangan telepon polisi. Berhenti. Tapi aku sudah melanjutkan percakapanku dengan petugas kepolisian di ujung telepon. Ya, alamatnya di Jalan Mawar Indah nomor 12.
Saya menunggu kedatangan bapak-bapak. Terima kasih. Aku menutup telepon dan menatap Selfie yang kini menangis histeris di hadapanku. Rambutnya yang tadinya indah kini kusut karena air mata, riasannya luntur mengalir di pipi, dan dadanya naik turun dengan napas terengah-engah. Dia tampak sangat menyedihkan, tapi aku tidak bisa berbelas kasihan. Dia telah memilih untuk menjadi perusak rumah tangga. Dia telah memilih untuk menutup mata terhadap asal-usul uang yang dia nikmati. Sekarang, dia harus menanggung konsekuensinya. Kamu bilang mobil ini bukti kamu lebih berharga dariku, Selfie, kataku dengan suara tenang. Tapi ternyata, mobil ini adalah bukti bahwa kamu dan Mas Agil adalah penjahat. Polisi akan segera datang untuk menyita mobil ini sebagai barang bukti. Dan ketika mereka datang, mereka akan melihat sendiri bagaimana seorang perempuan simpanan menangis histeris di halaman rumah istri sah. Selfie menjerit, menangis, dan meremas-remas rambutnya sendiri. Dia seperti orang gila yang kehilangan kendali. Tidak, kalian tidak bisa. Ini milikku. Mas Agil memberikannya untukku. Aku tidak akan membiarkan kalian merampas SNYA. Aku duduk kembali di kursiku, menyesap kopiku yang sudah mulai dingin, dan menatap ke arah jalan di depan rumahku. Di kejauhan, aku sudah mendengar suara sirine polisi yang mendekat. Jantungku berdebar kencang, tapi bukan karena takut. Ini adalah detik yang sudah aku tunggu-tunggu selama berbulan-bulan. Ini adalah momen pembalasan yang manis. Selfie sudah menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Perempuan serakah, sombong, dan tidak tahu diri yang sekarang akan kehilangan segalanya di depan mataku sendiri. Ini baru permulaan, Selfie, kataku pelan. Mas Agil sedang diselidiki oleh perusahaan dan kepolisian. Semua rekeningnya dibekukan. Dan kamu, sebagai penerima uang hasil korupsi, juga akan dipanggil untuk memberikan keterangan. Semua kemewahan yang kamu banggakan akan lenyap. Mobil Mercy ini akan disita. Apartemenmu akan disegel. Perhiasan dan tas-tas brandedmu akan diambil sebagai barang bukti. Kamu akan kehilangan semuanya. Selfie terus menangis, tubuhnya gemetar, dia seperti kehilangan seluruh kekuatannya. Tolong, Bu Putri, aku tidak tega, aku tidak mau kehilangan semuanya. Seharusnya kamu memikirkan itu sebelum rusak rumah tangga orang, Selfie, jawabku dingin. Seharusnya kamu memikirkan itu sebelum menerima mobil mewah dari pria beristri. Setiap pilihan memiliki konsekuensi. Dan inilah konsekuensimu. Sirine polisi semakin dekat. 2 mobil polisi dan 1 mobil derek mulai terlihat di ujung jalan, melaju cepat menuju rumahku. Selfie terisak semakin keras ketika melihat kendaraan itu mendekat. Dia tahu, sebentar lagi mobil Mercy kesayangannya akan diangkut oleh derek di hadapannya, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya duduk di teras, memandang semua ini dengan kepala tegak. Aku bukan lagi istri lemah yang hanya bisa diam. Aku adalah putri, perempuan yang telah mengumpulkan bukti dan menghadapi kebenaran. Dan sekarang, keadilan akan ditegakkan. 2 mobil polisi dan 1 mobil derek berwarna oranye dengan lampu berkedip berhenti tepat di depan pagar rumahku. Kehadiran mereka seperti gempa kecil yang menggetarkan seluruh lingkungan perumahan elit ini. Para tetangga mulai keluar dari rumah mereka, berkerumun di depan pagar masing-masing dengan tatapan penasaran. Mereka berbisik-bisik, bertanya-tanya apa yang terjadi di rumah keluarga Agil yang selama ini tampak sempurna dari luar. Aku tetap duduk di kursi terasku, tenang seperti permukaan danau yang tidak berombak. Di hadapanku, Selfie masih berlutut di atas rumput, tubuhnya gemetar hebat. Tangisnya tidak lagi terdengar keras karena suaranya telah serak oleh jeritan dan isak tangis yang berkepanjangan. Rambut panjang coklat keemasannya yang tadinya indah kini kusut dan basah oleh air mata. Riasan di wajahnya luntur menjadi coretan-coretan hitam di bawah mata, dan gaun merah pendek yang dipakainya tampak kusut dan kotor karena berguling di tanah. Petugas kepolisian berseragam coklat keluar dari mobil dengan tegap. Ada 4 orang polisi, ditambah 2 orang dari tim mobil derek. Mereka berjalan mendekati pagar dengan langkah pasti. Di tangan salah satu petugas terlihat sebuah map berisi dokumen, surat perintah penyitaan yang sudah disiapkan berdasarkan laporan yang aku kirimkan. Aku berdiri dari kursiku, merapikan daster krem yang aku kenakan, lalu berjalan perlahan menuju pagar untuk menyambut kedatangan mereka. Langkahku tenang dan mantap, tidak menunjukkan sedikit pun rasa gugup. Ini adalah momen yang sudah aku persiapkan selama berbulan-bulan. Selamat pagi, Pak,
kataku dengan ramah kepada petugas yang paling senior, seorang pria berusia sekitar 40 tahun dengan kumis tebal dan tatapan mata yang tajam. Saya Putri, istri dari Agil Santoso. Saya yang melaporkan kasus ini. Petugas itu mengangguk sambil membuka mapnya. Selamat pagi, Bu Putri. Saya Komisaris Budi dari Unit Tindak Pidana Korupsi. Kami menerima laporan Ibu beserta bukti-bukti yang sangat lengkap. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak perusahaan tempat suami Ibu bekerja dan menerima informasi tambahan yang memperkuat bukti-bukti tersebut. Hari ini, kami datang untuk menyita barang bukti berupa kendaraan Mercy putih yang terparkir di halaman ini. Aku menunjuk ke arah mobil Mercy putih metalik yang masih berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Itu dia, Pak. Mobil Mercy terbaru, dibeli oleh suami saya menggunakan dana hasil korupsi sebesar hampir 2 miliar rupiah. Saya sudah melampirkan bukti transfer dan dokumen kepemilikan kendaraan yang saya temukan di laptop suami saya. Petugas itu mendekati mobil Mercy, memeriksa plat nomor dan nomor rangka. Ini sesuai dengan data yang kami terima, katanya. Kami akan segera melakukan penyitaan. Selfie yang masih berlutut di halaman tiba-tiba bangkit berdiri dengan gerakan histeris. Dia berlari ke arah mobil Mercy dan menghadang petugas dengan tangan terbuka lebar. Wajahnya merah padam, matanya sembab, dan napasnya tersengal-sengal. Dia berteriak sekencang mungkin. Jangan sentuh mobil ini. Ini milik saya. Saya yang membelinya. Seorang petugas polisi dengan sigap menahannya. Maaf, Nona. Kami memiliki surat perintah penyitaan yang sah. Mobil ini adalah barang bukti dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Agil Santoso. Siapapun pemiliknya, jika terbukti dibeli dari uang hasil tindak pidana, maka kendaraan ini wajib disita oleh negara. Tapi saya tidak tahu, jerit Selfie, matanya melotot ke arahku. Saya tidak tahu kalau uang itu dari korupsi. Mas Agil bilang dia membelinya dari hasil kerja kerasnya. Aku berjalan mendekati Selfie dengan langkah pelan. Di hadapan petugas polisi, aku menatapnya dengan mata yang teduh namun penuh makna. Kamu bilang kamu tidak tahu, Selfie? Tapi kamu tahu bahwa Mas Agil sudah beristri. Kamu tahu bahwa dia menikahiku. Kamu tahu bahwa hubungan kalian adalah perselingkuhan yang melanggar norma agama dan hukum. Kamu tahu bahwa dia membelikanmu semua barang mewah itu secara diam-diam. Tapi apakah kamu pernah bertanya dari mana semua uang itu berasal? Selfie terseduh-seduh. Aku tidak berpikir. Kamu tidak berpikir karena kamu terlalu sibuk menikmati semua kemewahan itu? Potongku dengan tegas. Kamu terlalu sibuk memamerkan mobil Mercy ini di media sosial. Kamu terlalu sibuk menertawakan aku, istri sah, yang kamu anggap bodoh dan tidak berharga. Nah, sekarang lihatlah dirimu sendiri, Selfie. Lihat bagaimana kesombonganmu membawamu ke sini. Selfie jatuh terduduk di atas aspal, tangannya meremas tanah, dan isak tangisnya semakin keras. Dia seperti boneka yang talinya putus, kehilangan semua kekuatan dan martabat yang tadinya dia banggakan. Gaun merahnya yang pendek kini penuh debu, sepatu hak tingginya terlepas di suatu tempat, dan seluruh penampilannya yang tadinya sempurna kini berantakan. Petugas mulai bergerak. 2 orang dari tim derek memasang rantai dan pengait di bagian bawah mobil Mercy putih itu. Selfie menjerit melihatnya, berusaha bangkit dan berlari ke arah mobil, tetapi 2 petugas polisi menahannya dengan erat. Dia meronta-ronta, mencoba melepaskan diri, tapi tidak berhasil. Tidak. Tolong jangan bawa mobilku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Ini satu-satunya yang aku punya. Teriaknya memilukan. Aku hanya berdiri di samping, menatap pemandangan itu dengan perasaan campur aduk. Ada kepuasan, tentu saja. Kepuasan melihat perempuan yang telah menghancurkan rumah tanggaku kini mengalami kehancurannya sendiri. Tapi ada juga rasa sedih yang aneh. Sedih karena melihat betapa rendahnya nilai seorang perempuan ketika ia menggantungkan harga dirinya pada barang-barang materi. Mobil derek mulai bergerak perlahan, menarik Mercy putih itu menjauh dari halaman rumahku. Ban-ban mobil mewah itu bergeser di atas aspal dengan suara mendesis, seolah mengeluh dan meratapi nasibnya. Lampu-lampu mobil derek berkedip-kedip, memberikan tanda bahwa proses penyitaan sedang berlangsung. Mobil Mercy putih itu perlahan diangkat dari tanah, ban belakangnya menggantung di udara, sementara bagian depannya tertahan di atas derek. Selfie berteriak semakin keras, berusaha meraih ke arah mobil, tapi tetap tertahan oleh petugas. Air mata mengalir deras di pipinya, riasan luntur semakin parah, dan suaranya menjadi pecah karena tangis yang tak terkendali. Kalian tidak berhak.
Mas Agil akan menggugat kalian. Aku akan melaporkan kalian ke pengacara. Komisaris Budi mendekati Selvi dengan tatapan tegas. Nona, kami memiliki semua bukti yang diperlukan untuk melakukan penyitaan ini. Jika Nona keberatan, Nona bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. Tapi untuk saat ini, kami akan membawa mobil ini ke kantor kepolisian sebagai barang bukti. Nona juga akan kami panggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Selvi terdiam sesaat, lalu menangis semakin keras. Saya tidak ingin jadi saksi. Saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya perempuan yang dibohongi Mas Agil. Aku mendekatinya perlahan, berlutut di hadapannya sehingga kami berada pada ketinggian yang sama. Aku menatap matanya yang sembab dan berkata dengan suara pelan namun tegas, "Kamu tidak dibohongi, Selvi. Kamu memilih untuk ditipu karena kamu terlalu serakah untuk bertanya. Tapi sekarang, semuanya sudah terjadi. Aku menyarankan kamu untuk kooperatif dengan polisi. Itu akan lebih baik bagimu." Selvi menatapku dengan mata penuh kebencian. Kamu istri kejam. Kenapa kamu harus melaporkan? Kenapa kamu tidak bisa menerima kenyataan bahwa Mas Agil memilih aku? Aku tersenyum tipis, tidak tersinggung dengan kata-katanya. Aku menerima kenyataan itu, Selvi. Mas Agil memang memilihmu. Tapi itu tidak berarti dia benar. Dan itu tidak berarti aku harus diam ketika dia melakukan kejahatan. Aku melaporkannya bukan karena cemburu. Aku melaporkannya karena itu adalah hal yang benar. Korupsi adalah kejahatan yang merugikan banyak orang, perusahaan, karyawan, dan bahkan negara. Aku tidak akan membiarkan suamiku menjadi pencuri hanya karena dia sudah tidak mencintaiku lagi. Selvi terdiam. Untuk pertama kalinya, ekspresi kebencian di wajahnya perlahan berubah menjadi kekosongan. Dia seperti kehabisan energi untuk marah. Tubuhnya lemas. Dan dia membiarkan petugas polisi membantunya berdiri dan membawanya ke mobil polisi untuk dimintai keterangan. Mobil Mercy putih itu sudah sepenuhnya terangkat ke atas derek. Tim derek mengencangkan rantai dan memastikan semuanya aman sebelum mereka mulai bergerak meninggalkan rumahku. Lampu-lampu mobil polisi dan derek berkedip-kedip, menjadi tontonan bagi seluruh tetangga yang berkerumun di sekitar jalan. Aku berdiri di teras rumahku, menyaksikan mobil-mobil itu perlahan melaju menjauh. Di dalam mobil polisi, aku bisa melihat bayangan Selvi yang masih menangis, kepalanya tertunduk, tubuhnya gemetar. Dia telah kehilangan mobil mewah yang dia banggakan. Tapi itu baru awal. Masih ada apartemen, perhiasan, tas-tas branded, dan semua barang haram yang dia terima dari Mas Agil. Semua itu akan disita satu persatu. Aku menghela napas panjang. Perasaanku campur aduk. Ada kepuasan yang mendalam, tapi juga ada rasa lelah yang luar biasa. Perjuangan ini telah menguras tenaga dan emosiku. Tapi aku tahu, ini belum selesai. Mas Agil masih harus menghadapi hukumannya. Dan aku masih harus memperjuangkan hak-hakku sebagai istri yang dikhianati. Aku kembali ke kursi terasku, duduk dengan tenang, dan menatap sisa-sisa kopi di cangkirku yang sudah dingin. Di kejauhan, suara sirine polisi perlahan menghilang, meninggalkan kesunyian yang aneh. Taman mawar merah dan putihku masih bermekaran indah, seolah tidak peduli dengan drama yang baru saja terjadi di hadapan mereka. Dan di halaman rumahku, hanya ada bekas ban mobil Mercy yang tergores di aspal, sebagai satu-satunya saksi bisu dari pertempuran kecil yang telah aku menangkan. Mobil derek dan mobil polisi sudah meninggalkan jalan di depan rumahku, namun kerumunan tetangga masih belum bubar. Mereka masih berbisik-bisik di pagar masing-masing, menatap ke arah rumahku dengan penuh rasa ingin tahu. Beberapa dari mereka bahkan berani melangkah mendekati pagar rumahku, berpura-pura menanyakan kabar padahal sebenarnya ingin menguping lebih banyak tentang apa yang terjadi. Selvi masih berada di halaman rumahku, karena polisi memutuskan untuk memintai keterangan di tempat sebelum membawanya ke kantor untuk proses lebih lanjut. Dia duduk di tanah dengan lemas, punggungnya bersandar pada pohon palem kecil di sudut taman. Rambutnya yang tadinya indah dan tertata rapi kini benar-benar kusut, wajahnya penuh dengan coretan riasan yang luntur, dan gaun merahnya yang mahal kini penuh dengan noda rumput dan debu. Dia tampak seperti orang gila yang baru saja lolos dari rumah sakit jiwa. Di sekelilingnya, beberapa tetangga mulai berkomentar dengan suara pelan. Aku bisa mendengar bisikan-bisikan mereka dari posisiku di teras. "Ibu Putri, apa yang terjadi? Kenapa polisi datang?" tanya Burina, tetangga sebelah kanan, seorang perempuan parubaya yang selalu suka bergosip. Aku tersenyum ramah. "Hanya masalah laporan korupsi, Burina.
Suami saya diduga menggunakan uang perusahaan untuk membeli mobil mewah itu untuk perempuan itu. Aku menunjuk ke arah selfie yang masih terkapar di tanah. Saya sebagai istri merasa wajib melaporkan karena itu adalah kejahatan. Tetangga-tetangga langsung ternganga. Mata mereka beralih dari aku ke selfie, lalu kembali lagi ke aku dengan ekspresi tidak percaya. Maksud ibu, perempuan itu adalah selingkuhan Pak Agil? Tanya Pak Heru dari sebelah kiri, dengan suara sedikit tinggi karena terkejut. Aku mengangguk. Iya, Pak. Dia sudah berselingkuh dengan suami saya selama hampir 2 tahun. Dan mobil Mercy yang baru saja disita itu adalah hadiah dari suami saya yang dibeli dari uang korupsi. Suara gemuruh bisikan langsung menyebar di antara para tetangga. Mereka menatap selfie dengan tatapan jijik dan menghakimi. Beberapa dari mereka bahkan meludah ke tanah sebagai ekspresi ketidaksukaan mereka. Dasar perempuan perusak rumah tangga, kata seorang ibu-ibu dengan suara keras yang sengaja ingin didengar oleh selfie. Berani-beraninya dia datang ke rumah istri sama memamerkan mobil hasil korupsi. Iya, Bu, kami tadi mendengar dia teriak-teriak memamerkan mobil itu, sahut tetangga lain. Dia bilang, kamu cuma istri di atas kertas, dan aku lebih berharga darimu. Kurang ajar sekali. Selfie yang mendengar komentar-komentar itu langsung tersentak. Matanya yang sembab menatap ke arah kerumunan tetangga, lalu ke arahku, dan kemudian ke sekeliling halaman yang penuh dengan orang-orang yang menatapnya dengan hina. Dia mulai gemetar lagi, tapi kali ini bukan karena tangis. Itu adalah getaran kemarahan yang tertahan. Diam kalian, teriak selfie dengan suara serak. Kalian tidak tahu apa-apa. Aku lebih baik dari kalian semua. Aku lebih cantik, lebih muda, lebih kaya. Kaya dari mana? Potong Bu Rina dengan nada sinis. Dari uang korupsi suami orang? Dasar jalang. Selfie menjerit frustrasi. Dia bangkit berdiri dengan susah payah, tubuhnya limbung karena kelelahan dan emosi. Dia menatapku dengan mata yang penuh amarah. Kamu sengaja melakukan ini. Kamu sengaja menghancurkan hidupku di depan orang-orang ini. Kamu istri jahat. Kamu tidak berpantas menjadi istri Mas Agil. Aku berdiri perlahan dari kursiku dan berjalan mendekatinya dengan langkah tenang. Di hadapan semua tetangga, aku menatap selfie dengan tatapan yang membuatnya mundur selangkah. Aku yang jahat, selfie? Tanyaku dengan suara yang jelas terdengar oleh semua orang. Aku yang mempertahankan pernikahan yang sudah dikhianati selama 3 tahun? Aku yang diam dan bertahan meskipun hatiku hancur berkeping-keping? Aku yang mengumpulkan bukti-bukti kejahatan suamiku dan melaporkannya kepada pihak berwajib? Menurutmu itu jahat? Selfie menggigit bibirnya, tidak bisa menjawab. Kamu datang ke rumahku hari ini, lanjutku, dengan niat jahat. Kamu datang untuk menertawakanku, merendahkanku, dan menunjukkan bahwa kamu lebih hebat dariku. Kamu memamerkan mobil yang dibeli dari uang curian. Kamu menghinaku di depan umum. Dan sekarang, ketika konsekuensi dari semua perbuatanmu datang, kamu menyebut aku jahat. Kerumunan tetangga terdiam, mendengarkan setiap kata yang aku ucapkan. Beberapa dari mereka mengangguk-angguk setuju, yang lain menatapku dengan rasa kagum. Aku tidak jahat, selfie, kataku dengan suara lembut namun tegas. Aku hanya berani mengatakan kebenaran. Aku hanya berani membela diri. Aku hanya berani menunjukkan bahwa istri yang, di atas kertas, ini tidak akan diam ketika harga dirinya diinjak-injak. Selfie jatuh berlutut lagi, kali ini di hadapan semua tetangga. Dia menangis terseduh-seduh, tangis yang memilukan dan memalukan. Air matanya mengalir deras, mencuci sisa-sisa riasan di wajahnya yang kini tampak kusam dan lelah. Aku hanya ingin dicintai, isaknya. Aku hanya ingin diperhatikan. Aku hanya ingin merasakan bagaimana rasanya memiliki segalanya. Aku mendekatinya dan berlutut di hadapannya, sekali lagi menatap matanya yang sembab. Setiap perempuan ingin dicintai, selfie. Tapi mencintai tidak pernah berarti merusak rumah tangga orang lain. Mencintai tidak pernah berarti menerima uang haram. Mencintai tidak pernah berarti menghina dan merendahkan istri sah. Kamu mungkin ingin dicintai, tapi cara yang kamu pilih salah. Dan sekarang, kamu harus membayar harga dari pilihan-pilihan salahmu. Selfie terus menangis, tidak lagi memiliki kekuatan untuk membalas. Tubuhnya lemas, dan dia membiarkan kepalanya tertunduk di pangkuanku. Aku membiarkannya, meskipun hatiku masih menyimpan luka yang dalam. Bukan karena aku memaafkannya,
tapi karena aku melihat bahwa dia sudah jatuh terlalu dalam. Dia sudah kehilangan semuanya. Para tetangga mulai membubarkan diri satu persatu, setelah merasa cukup puas dengan tontonan yang mereka saksikan. Beberapa dari mereka mendekatiku untuk memberikan dukungan moral, mengatakan bahwa aku sangat kuat dan mereka mengagumi keberanianku. Aku hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih, tapi dalam hati, aku tahu bahwa perjuanganku masih panjang. Dua petugas polisi akhirnya mendekati Selvi dan membantunya berdiri. Nona, kami harus membawa Anda ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kami juga akan menyita barang-barang bukti lain yang terkait dengan kasus ini, seperti perhiasan, tas, dan properti yang dibeli dari uang hasil korupsi. Selvi tidak lagi melawan. Dia seperti patung yang kehilangan nyawa, membiarkan dirinya digiring ke mobil polisi. Sebelum masuk ke mobil, dia menoleh ke arahku sekali lagi, dan untuk sesaat, tatapannya berubah, bukan lagi kebencian, tapi semacam kesadaran yang pahit. Kamu menang, Bu Putri, katanya dengan suara lirih. Kamu memang lebih berharga dariku. Bukan karena mobil atau uang, tapi karena kamu berani melawan. Aku hanya pengecut yang mencari kemudahan. Aku tidak menjawab. Aku hanya mengangguk kecil, lalu menatap mobil polisi yang membawa Selvi pergi dari rumahku untuk selamanya. Ketika mobil itu menghilang di tikungan jalan, aku menghela napas panjang dan menyeka setetes air mata yang akhirnya lolos dari pelupuk mataku. Aku menangis, tapi bukan karena sedih. Aku menangis karena lega. Perjuangan panjang telah berakhir untuk tahap ini. Selvi telah pergi. Mas Agil akan segera menghadapi hukumannya. Dan aku, Putri, akhirnya bisa memulai hidup baru, sebagai perempuan yang tidak lagi menjadi istri di atas kertas, tetapi sebagai perempuan yang berdiri di atas kaki sendiri, dengan harga diri yang tidak bisa diinjak-injak oleh siapapun. Aku kembali ke teras, mengambil cangkir kopiku yang sudah benar-benar dingin, dan menyesapnya perlahan. Taman mawar merah dan putihku masih bermekaran indah, seperti biasa. Dan di kejauhan, matahari mulai naik lebih tinggi, menyinari hari baru dengan cahaya yang hangat dan penuh harapan. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupku. Dan aku siap menghadapinya. Sore harinya, sekitar pukul 6, Mas Agil pulang dengan terburu-buru. Aku mendengar suara mobilnya berhenti di depan garasi dengan suara derit ban yang mendadak dan kasar. Suara pintu mobil dibanting keras, lalu langkah kaki yang cepat dan berat menuju pintu depan. Aku masih duduk di ruang tamu, dengan secangkir teh hangat di tanganku, menatap layar televisi yang tidak benar-benar aku tonton. Aku sudah mendengar kabar dari beberapa tetangga bahwa Selvi sudah dibawa ke kantor polisi, dan aku tahu bahwa Mas Agil pasti sudah menerima panggilan resmi dari atasannya di perusahaan. Pintu rumah terbuka lebar dengan suara benturan yang keras. Mas Agil masuk dengan wajah pucat pasi, keringat membasahi dahinya meskipun AC di rumah menyala dengan suhu yang sejuk. Jasnya tidak lagi rapi, dasinya longgar menjuntai di leher, dan rambutnya berantakan seperti orang yang baru saja menyisirnya dengan jari karena panik. Matanya liar, menatap sekeliling ruang tamu, lalu menetap pada sosokku yang duduk tenang di sofa. Putri, teriaknya dengan suara parau, nyaris berteriak. Apa yang telah kamu lakukan? Aku menatapnya dengan tenang, tidak terganggu oleh nada suaranya yang meninggi. Aku meneguk tehku perlahan, menikmati kehangatan yang menyebar di tenggorokanku, sebelum akhirnya meletakkan cangkir di meja kopi dengan gerakan yang sangat lambat dan terkontrol. Apa yang seharusnya aku lakukan, Mas? Jawabku dengan suara datar. Membiarkanmu terus mencuri uang perusahaan? Membiarkanmu menghina pernikahan kita di depan perempuan simpananmu? Membiarkanmu membiayai kehidupan selingkuhanmu dengan uang haram? Mas Agil berjalan mendekat dengan langkah terhuyung, wajahnya merah padam karena emosi yang campur aduk antara marah, panik, dan ketakutan. Kamu telah menghancurkan karirku. Kamu telah menghancurkan namaku. Perusahaan sudah membekukan rekeningku dan menggantiku dari jabatan. Polisi sudah melayangkan surat panggilan. Aku tetap duduk, menatapnya dari bawah dengan tatapan yang tajam. Aku? Atau perbuatanmu sendiri, Mas? Aku sudah diam selama 3 tahun. 3 tahun? Aku tahu tentang Selvi sejak tahun pertama perselingkuhan kalian. Aku tahu tentang penggelapan dana perusahaan sejak aku menemukan laptopmu 8 bulan lalu. Aku tahu semua. Tapi kamu terus saja bermain api. Kamu terus saja mencuri. Kamu terus saja mempermalukanku. Dan ketika Selvi datang ke rumahku hari ini, memamerkan mobil hasil korupsi, menertawakanku, mengatakan bahwa aku cuma istri di atas kertas, saat itulah aku memutuskan.
Cukup. Mas Agil jatuh duduk di sofa di hadapanku, kepalanya tertunduk dalam, kedua tangannya meremas rambutnya sendiri dengan frustrasi. Aku bisa menjelaskan semuanya, Putri. Aku hanya butuh waktu. Aku bisa mengembalikan uangnya. Aku bisa memperbaiki semuanya. Tidak ada waktu lagi, Mas, potongku tegas. Polisi sudah memiliki semua bukti yang mereka butuhkan. Pengacaramu mungkin bisa membantumu dalam persidangan. Tapi perbuatanmu tidak bisa dihapus. Kamu adalah koruptor. Dan kamu akan dihukum sesuai dengan perbuatanmu. Aku meraih sebuah map tebal dari samping sofa dan meletakkannya di meja kopi di antara kami. Ini adalah salinan semua bukti yang aku kirimkan ke perusahaan dan kepolisian. Laporan keuangan palsu, transfer dana ke rekening pribadimu, bukti kepemilikan mobil Mercy atas nama Selfie, dan semua dokumen yang menghubungkanmu dengan proyek-proyek fiktif. Semuanya ada di sini. Tidak ada yang bisa kamu sembunyikan lagi. Mas Agil memandang map itu dengan tatapan kosong. Wajahnya semakin pucat, dan bibirnya gemetar. Dia mengangkat kepalanya, menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Putri, aku minta maaf, katanya dengan suara bergetar. Aku benar-benar minta maaf. Aku tahu aku telah menyakitimu. Aku tahu aku telah mengkhianati janji pernikahan kita. Tapi aku tidak pernah bermaksud untuk melukaimu sejauh ini. Aku hanya tersesat. Selfie datang dan membuatku merasa dihargai, membuatku merasa istimewa. Dan uang itu, aku pikir aku bisa mengembalikannya sebelum ada yang tahu. Aku menatapnya dengan tatapan yang tajam dan penuh kepedihan. Kamu tersesat, Mas. Kamu memilih untuk tersesat. Setiap langkah yang kamu ambil adalah keputusan. Setiap kali kamu berbohong padaku, setiap kali kamu memeluk Selfie, setiap kali kamu mencuri uang perusahaan, itu semua adalah pilihan sadarmu. Bukan kecelakaan. Bukan kesalahan. Itu adalah pilihan. Dan sekarang, kamu harus bertanggung jawab atas semua pilihan itu. Air mata mulai mengalir di pipi Mas Agil. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku melihatnya menangis. Tapi tidak ada air mata yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Kepercayaanku, cintaku, dan masa depan yang pernah kita bangun bersama. Aku akan menggugat cerai, Mas, kataku dengan suara yang tenang namun mantap. Aku tidak mau lagi menjadi istri di atas kertas. Aku tidak mau lagi dipanggil istri sisa oleh perempuan simpananmu. Aku tidak mau lagi menjadi bagian dari hidupmu yang penuh dengan kebohongan dan kejahatan. Aku akan memulai hidup baruku sendiri. Mas Agil terisak, tubuhnya gemetar. Putri, jangan lakukan ini. Aku masih mencintaimu, aku bisa berubah. Aku menggelengkan kepala dengan lembut. Kamu tidak mencintaiku, Mas. Kamu mencintai dirimu sendiri. Kamu mencintai kekuasaan, uang, dan kepuasan yang kamu dapatkan dari Selfie. Aku hanya pelengkap, status sosialmu sebagai suami yang beristri. Tapi aku bukan boneka yang bisa kamu simpan di lemari dan keluarkan saat kamu butuh penampilan. Aku manusia. Dan aku sudah cukup menderita. Aku berdiri, merapikan rok panjang yang aku kenakan, dan berjalan menuju pintu. Di ambang pintu, aku menoleh sekali lagi menatap Mas Agil yang masih duduk terpaku di sofa, menangis terseduh-seduh. Selamat tinggal, Mas Agil. Semoga kamu menemukan ketenangan di balik jeruji besi. Dan semoga kamu sadar bahwa uang curian dan perempuan simpanan tidak pernah membawa kebahagiaan sejati. Hanya cinta yang tulus dan kejujuran yang bisa memberikan itu. Dan kamu telah kehilangan keduanya. Aku melangkah keluar rumah, membiarkan pintu tertutup di belakangku. Di luar, udara malam terasa sejuk dan menyegarkan. Bintang-bintang mulai bermunculan di langit, dan di kejauhan, suara adzan maghrib berkumandang dengan merdu. Aku mengambil napas dalam-dalam, merasakan beban berat yang selama 3 tahun aku pikul kini perlahan terangkat dari pundakku. Ini adalah akhir dari satu babak, dan awal dari babak baru dalam hidupku. 3 bulan telah berlalu sejak hari yang mengubah segalanya itu. Kasus korupsi Mas Agil akhirnya memasuki persidangan setelah melalui proses penyelidikan dan pengumpulan bukti yang panjang. Aku dipanggil sebagai saksi kunci, dan aku datang dengan membawa semua dokumen yang sudah aku kumpulkan dengan susah payah selama berbulan-bulan. Di ruang sidang yang penuh dengan wartawan dan pengunjung, aku melihat Mas Agil duduk di kursi pesakitan dengan kepala tertunduk, wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Di belakangnya, aku melihat Selfie, atau lebih tepatnya sisa-sisa Selfie yang dulu sombong dan angkuh.
Dia tidak lagi mengenakan pakaian mahal atau riasan tebal. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan matanya kosong seperti kehilangan semangat hidup. Hakim ketua membacakan vonis dengan suara tegas dan berwibawa. Mas Agil dinyatakan bersalah melakukan korupsi dan penggelapan dana perusahaan dengan kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah. Dia dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan denda sebesar 5 miliar rupiah, serta wajib mengembalikan seluruh uang yang telah dikorupsinya. Jika tidak mampu membayar, maka harta bendanya akan disita negara. Di bangku penonton, aku mendengar isak tangis dari keluarga Mas Agil. Ibunya menangis terseduh-seduh, sementara ayahnya hanya diam dengan wajah pucat. Mereka menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, antara kekecewaan, kemarahan, dan mungkin juga pengakuan bahwa aku telah melakukan hal yang benar. Mas Agil menoleh ke arahku untuk terakhir kalinya. Matanya berkaca-kaca, dan bibirnya bergerak membentuk kata-kata yang tidak terdengar. Aku bisa membaca gerakan bibirnya, maafkan aku. Aku hanya mengangguk kecil, tanpa benar-benar memaafkan, tapi setidaknya aku mengakui bahwa dia telah mengakui kesalahannya. Selfie, yang duduk di bangku pengunjung, juga mendapat ganjarannya. Meskipun dia tidak dijerat dengan pasal korupsi karena dia bukan pegawai negeri, dia tetap dipanggil sebagai saksi dan harus mengembalikan semua barang yang diterimanya dari Mas Agil. Apartemen disegel, perhiasan dan tas-tas branded disita, dan tentu saja mobil Mercy putih yang menjadi awal dari segalanya kini berada di tangan negara, akan dilelang untuk mengembalikan uang negara. Selfie kehilangan segalanya dalam sekejap. Dia tidak lagi memiliki tempat tinggal, tidak lagi memiliki pekerjaan karena dipecat dari kantor, dan tidak lagi memiliki kekasih karena Mas Agil sudah dipenjara. Dia hanyalah perempuan yang hancur, yang kini harus memulai hidupnya dari nol di kota lain, jauh dari semua orang yang mengenalnya. Aku sendiri telah memulai hidup baru. Rumah mewah yang dulu aku tempati bersama Mas Agil sudah aku jual. Hasil penjualannya aku gunakan untuk membeli sebuah rumah kecil di pinggiran kota, dengan halaman yang lebih luas dan taman yang lebih besar. Di sana, aku menanam lebih banyak bunga, mawar, melati, dan anggrek, yang menjadi sumber kebahagiaan dan ketenanganku. Aku juga membuka sebuah kafe kecil yang aku beri nama, Kafe Merah Putih, sebagai simbol dari semangat baruku yang kuat dan berani. Kafe ini sederhana, tapi nyaman dan penuh dengan tanaman hijau yang aku rawat sendiri. Aku membuat menu-menu sederhana namun lezat, kopi buatan tangan, kue-kue rumahan, dan makanan ringan yang sehat. Perlahan tapi pasti, kafe kecilku mulai dikenal dan memiliki pelanggan setia. Aku bekerja sendiri, tanpa harus bergantung pada siapapun. Aku menjadi mandiri, dan itu adalah perasaan yang sangat membebaskan. Suatu sore, ketika aku sedang menyiram tanaman di depan kafe, seorang perempuan muda mendekat. Dia tampak ragu-ragu, dengan pakaian sederhana dan wajah yang tampak lelah. Aku menatapnya sejenak, dan baru setelah beberapa detik aku menyadari bahwa itu adalah Selfie. Dia telah berubah drastis, rambutnya pendek dan polos, tidak ada riasan di wajahnya, dan matanya yang dulu penuh dengan kesombongan kini tampak rendah hati dan penuh penyesalan. "Bu Putri," katanya dengan suara lirih. Aku hanya ingin minta maaf atas semua yang sudah aku lakukan. Atas semua rasa sakit yang sudah aku timbulkan. Aku sangat menyesal. Aku memandangnya dalam diam. Semua kemarahan dan kebencian yang dulu aku rasakan kini sudah memudar. Yang tersisa hanya perasaan lega dan sedikit iba. Aku tidak bisa memaafkannya sepenuhnya, tapi aku tidak lagi membencinya. "Kamu sudah membayar harga yang mahal, Selfie," kataku dengan suara lembut. "Tapi hidup masih panjang. Kamu masih punya kesempatan untuk menjadi lebih baik. Mulailah dari sekarang." Selfie mengangguk, air mata mengalir di pipinya. "Terima kasih, Bu Putri. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu." Dia berbalik dan pergi, meninggalkanku di depan kafe dengan secangkir kopi di tangan dan matahari sore yang hangat di wajahku. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan kedamaian yang sudah lama tidak aku rasakan. Aku adalah Putri, perempuan yang pernah menjadi istri di atas kertas, yang pernah dihina dan direndahkan. Tapi aku bangkit. Aku bertahan. Aku melawan dengan caraku sendiri. Dan pada akhirnya, keadilan datang untukku. Bukan melalui air mata atau amarah, tapi melalui kesabaran, dokumen, dan keberanian untuk mengatakan kebenaran. Dan aku tahu, apapun yang terjadi di masa depan, aku sudah cukup kuat untuk menghadapinya. Sendiri, tanpa suami, tanpa kemewahan palsu,
hanya dengan keberanian dan integritas yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Karena hidup bukan tentang mobil mewah atau status sosial. Hidup adalah tentang bagaimana kita memilih untuk berdiri tegak ketika semua orang berusaha menjatuhkan kita. Dan aku telah membuktikan bahwa aku lebih berharga daripada sekadar mobil Mercy atau harta curian. Aku berharga karena aku adalah aku, Putri, perempuan yang berani dan pantang menyerah.